Hi everyone and welcome Halo to semuanya, Back. selamat We berani. are joined by Hari ini our ditemani oleh guest, Einar Senior Thangen, Fellow at the peneliti Taipei senior di Taihe Institute Institute and dan the CG. CIGI. Terima kasih So semuanya thank sudah mau you kurs waktu very much for Tuan taking the time on Aladi. a Sunday morning to come on. Well, it's my pleasure. It's any time. Ya, ini suatu kehormatan bagi saya. Setiap kali saya bisa berbincang denganmu, Glenn, itu selalu menyenangkan. Maksud saya ada begitu banyak jurnalisme tabloid dan pendekatan yang kekanak-kanakan terhadap peliputan berita. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, kamu berbicara dengan orang-orang karena kamu ingin memahami sudut pandang mereka dan juga pandanganmu sendiri. Dan saya mengapresiasi kamu karena melakukan hal itu. And I applaud you for doing that. Well, on the topic of journalism, one of the things which has Baik, really mengenai topik jurnalisme, salah satu hal yang belum benar-benar mendapat perhatian yang layak, setidaknya dari sudut pandang saya, adalah meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan Jepang. Ada ancaman nyata akan terjadinya perang. Memang, kita belum sampai ke tahap itu, tetapi ini merupakan perkembangan yang cukup mengejutkan. Perdana Menteri baru Jepang, Takashi, telah memulai eskalasi militer yang sangat berbahaya, menurut saya, dengan mengumumkan rencana untuk menempatkan rudal. Ini sangat bermasalah, karena banyak alasan. Pertama, hal ini dipandang sebagai upaya untuk mengikis kedaulatan Tiongkok atas Taiwan, tetapi juga sebagai indikasi bahwa Jepang akan terlibat secara militer dalam setiap kemungkinan gerakan separatis. Jadi sekali lagi, ini merupakan garis merah besar yang sangat jelas bagi Tiongkok, dan Jepang sedang melanggarnya. Dan bahkan Xi yang menelepon Trump, ini menarik. Rahari Sita Tao, Avis ended to Meskin, it's a sebenarnya thing, and Tremefen de Bas is Beijing thing. This is all about and how the mood is over there in Beijing. All right. First off, I mean, I've talked to. Baiklah, pertama-tama saya sudah berbicara dengan orang-orang di kementerian dan di tingkat-tingkat itu dan mereka mengatakan tidak, Xi tidak menelepon Trump. Justru sebaliknya, Trump yang menyatakan ingin melakukan panggilan telepon dan Xi menerima panggilannya. Lalu, ya, percakapan itu pun berlangsung. Tapi menurut saya, Glenn, untuk memahami hal ini, kita harus kembali ke soal logam tanah jarang. Donald Trump tiba-tiba menyadari bahwa Tiongkok menguasai sekitar 98% logam tanah jarang dalam kategori tertentu, terutama magnet yang sangat penting digunakan dalam motor dan giroskop dan sebagainya. Dan dia menyadari, oke, kita bergantung pada Tiongkok. Itu membuatnya menahan diri soal tarif. Dia tidak senang dengan hal itu. Dia orang yang suka menekan. He's not happy with it. He's a bully. He doesn't like to be backed down. Dia tidak suka dipaksa mundur. Jadi dia mengatur untuk pergi dan mengadakan pertemuan sampingan, bukan untuk menjadi bagian dari pertemuan utama di Busan dengan negara-negara lain, tetapi semata-mata untuk bertemu dengan Xi Jinping. Dan di perjalanan apa yang dia lakukan? Dia berhenti di 3 negara. Dan tentang apa semua itu? Logam tanah jarang. Dia berhenti di Vietnam, di mana mereka memiliki sumber daya, berbicara dengan mereka, menyatakan kemenangan, lalu pergi ke Malaysia dan berbicara dengan mereka. Sebelumnya, dia telah menerima Perdana Menteri Australia di kantornya di Washington, membicarakan komitmen baru terhadap logam tanah jarang. Lalu dia muncul di Jepang, dan akhirnya pergi ke Busan. Jadi di setiap pemberhentian itu semuanya tentang logam tanah jarang, tidak ada hal lain. Apa yang dia coba lakukan adalah membangun gagasan bahwa, lihat, jika kalian tidak memberi saya logam tanah jarang, saya menciptakan rantai pason saya sendiri. Masalahnya dengan hal itu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah dibutuhkan waktu 5 hingga 7 tahun hanya untuk menghasilkan volume yang cukup guna memenuhi kebutuhan strategis Amerika, rudal, pertahanan, dan sebagainya. Dan akan memakan waktu 10 hingga 15 tahun untuk mencakup penggunaan sipil. Jadi tidak ada mobil, tidak ada apapun yang benar-benar menggunakan chip komputer atau semacamnya. Lalu ada momen yang benar-benar absurd. Saya suka bagian ini. Donald Trump langsung berkata, saya tidak akan menjual kepada kalian. Boeing tidak akan menjual kalian avionik apapun. Baiklah. Dan avionik adalah sesuatu yang harus diimpor oleh Tiongkok. Mereka tidak memiliki sistem sendiri. Saya yakin mereka sedang mengerjakannya, tetapi ini adalah sistem kendali untuk pesawat jet.
jet program, and they Dan mereka memiliki program jet domestik, tetapi mereka harus mengimpor avionik dari Boeing. Jadi dia berkata, oh baiklah, kita akan menggunakan ini sebagai alat tekanan. Inilah ironinya. Mereka tidak akan bisa membuat avionik itu jika tidak memiliki logam tanah jarang dan logam penting yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Jadi, pada dasarnya dia berkata, kami tidak akan memberikan barang yang bahkan tidak bisa kami buat. Hal itu sepertinya tidak disadari semua orang, betapa absurdnya situasi itu. Tapi inilah yang sebenarnya dia lakukan. Jadi ketika dia pergi ke Jepang, dia tiba di sana, mereka mengadakan pertemuan dengan Tagashi. Semuanya tampak ramah dan baik-baik saja. Tetapi saya hampir yakin dia memberinya lampu hijau untuk membuat kekacauan dengan Tiongkok. on making mischief with China. Why? Because it's classic. Kenapa? Karena itu taktik klasik Trump, bukan? Dia tidak bisa mencapai sesuatu secara langsung. Jadi dia mencoba melakukannya secara tidak langsung. Dia telah menimbulkan kekacauan di tribun. Kamu tahu, seluruh hal ini ketika dia mengatakan bahwa dia telah menyatakan kemenangan dan menciptakan perdamaian antara Azerbaijan dan negara lain yang aku lupa namanya. Lalu dia berkata, oh, aku akan membuat jalan di sepanjang pinggiran wilayah itu. Seolah-olah kamu bisa melakukannya tanpa kerja sama Iran. Hanya membuat kekacauan di sana. Dan dia juga membuat kekacauan di Filipina. Lalu ada Jepang. Semuanya bertepatan. Jika kamu mempelajari sejarah Perdana Menterinya itu menarik. Dia sangat ambisius, berasal dari keluarga kelas menengah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Jepang. She proclaims traditional Japanese values. For instance, she says, there should only be one. Misalnya, katanya, seharusnya hanya ada satu nama. Tapi dia tidak menyebutkan bahwa dalam kasusnya dia menikah dengan sesama politisi yang memiliki pandangan politik berbeda. Mereka punya 4 anak, lalu bercerai. Dia tidak pernah mengambil nama suaminya. Dan ketika mereka menikah lagi, suaminya justru mengambil namanya. Jadi tidak sepenuhnya pendekatan Jepang yang tradisional. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa dia hanya memanfaatkan situasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Dia pernah menyatakan bahwa dia ingin dikenal sebagai Margaret Thatcher-nya Jepang. Semacam wanita besi. Jadi bisa dibilang itu sangat cocok untuknya. Dan untuk saat ini di dalam negeri, hal itu berhasil. Dia memiliki tingkat persetujuan 75% di antara rakyat Jepang. Dia mengambil sikap yang sangat tegas terhadap orang asing. Jelas, Tiongkok sebagai pembalasan mengatakan, lihat, kami menarik banyak warga kami. Mereka jangan pergi ke sana. 500 juta orang pun berkata, baiklah, kami membatalkan penerbangan dan liburan kami ke sana. Ini akan sangat berdampak pada Jepang. Namun, sebelumnya memang ada semacam kelebihan beban dalam sektor pariwisata. Dan pariwisata, seperti yang kita tahu, merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar kedua. Sebenarnya, keempat, setelah mesin dan barang elektronik, lalu mobil, baru pariwisata. Itu merupakan pukulan besar dan akan ada dampak lanjutan dari situ. Jadi dalam jangka pendek, dia mendapatkan sedikit popularitas, tetapi dalam jangka panjang, dia tidak memiliki rencana ekonomi. Jika diperhatikan dengan saksama dan dipelajari apa yang dia usulkan, itu adalah Abenomics, hanya saja tak perubahan struktural. Dia percaya bahwa masalahnya adalah pemerintah belum cukup mengendalikan pesan yang disampaikan. Maksudnya, menurut dia, ekonomi Jepang seharusnya, kamu tahu, menghabiskan uang seperti pelaut mabuk dan kemudian berusaha meyakinkan orang bahwa semuanya baik-baik saja. Saya tidak yakin itu akan berhasil dalam kenyataannya. Ketika kamu mulai melihat angka-angkanya, kamu sudah bisa melihat bahwa Jepang sedang menuju resesi. Dan ketika hal itu menimpa kenyataan Jepang yang sedang tertekan menghadapi masalah demografis, dan kamu tahu, pada dasarnya stagnan sejak tahun 1985 atau 1986, ketika mereka menandatangani Plaza Accord di bawah tekanan AS, kamu mulai melihat hal itu, dan masa depan tampak sangat suram. Ya, dia memang seorang nasionalis. Dan di Jepang, hal itu seringkali berarti sentimen anti-Tiongkok yang lebih kuat. Namun demikian, saya curiga bahwa Amerika Serikat mendorong hal ini, atau setidaknya bekerja sama dalam hal ini, karena tampaknya Jepang tidak akan mengambil langkah sebesar itu sendirian.
Maksud saya, ini bukan bahasa yang ambigu tentang status masa depan Taiwan. Ini membicarakan pengiriman rudal ke Taiwan. Dan hanya ada satu cara rudal itu akan digunakan. Yakata kami forcing berdepan as a grace misis Myanmar Tiongkok. Itulah yang namicu teman semi family Tiongkok. Dan imiti within tricks nifer. Ini yumi may ideal des pumagas den mad for. Signaling that Japan would well, participate, well, if not directly, then use Taiwan. Nah, jika tidak secara langsung, maka menggunakan Taiwan sebagai perantara. Itulah sebabnya menarik untuk melihat apakah bukan hanya Taiwan, tetapi juga Jepang bisa dijadikan perantara lain, dan bukan Ukraina, jika boleh dikatakan begitu. Namun, apakah Anda melihat hal ini semata-mata sebagai upaya Amerika Serikat menggunakan tekanan militer atau politik karena perang ekonomi tidak berjalan sesuai keinginannya? Atau Anda berpikir bahwa sebenarnya bisa saja ada jalur yang disengaja menuju perang? Karena saya kira jika perang benar-benar terjadi, itu lebih merupakan kesalahan perhitungan. Mencoba menggunakan pemisahan sebagai tekanan militer untuk membuat Tiongkok melunak terhadap beberapa posisi ekonominya. Tapi bagaimana Anda menilai, saya rasa, niat Amerika Serikat dalam hal ini? Well, I think you have to think of it this. Ya, saya pikir Anda harus melihatnya dari sudut pandang ini. Donald Trump sedang bermain untuk mendapatkan pengaruh. Baiklah, tapi dia memainkan permainan yang sangat berbahaya, melintasi garis merah bolak-balik. Itu bisa mengarah pada situasi di mana, misalnya, sebuah kapal perang Jepang berhadapan langsung dengan kapal perang Tiongkok. Mereka berlayar ke perairan yang disengketakan, terjadi baku tembak, orang-orang tewas, dan kemudian mulai terjadi pembalasan yang meningkat. Gitulah cara seseorang tanpa sengaja masuk ke dalam perang. Itu seperti Perang Dunia II terulang kembali. Saya tidak berpikir Trump berperan seperti Hitler dalam arti dia merencanakan sesuatu. Dia banyak berbicara tentang aneksasi dan hal-hal semacam itu, dan saya pikir dia mungkin mencoba melakukan serangan pemenggalan di Venezuela. Tapi sebenarnya, dia seorang penggertak. Dia tidak ingin berhadapan dengan siapapun yang dia anggap setara atau lebih unggul darinya. Menggunakan Jepang sebagai perantara, saya sepenuhnya setuju denganmu. Tapi ini berbahaya karena AS akan terseret jika ada tindakan militer apapun. Dan kamu tahu bagaimana tanggapannya kalau dia mundur dari situ. Maksud saya, itu akhir dari kredibilitas Amerika, payung nuklir, semua hal semacam itu akan lenyap. Jika dia tetap melanjutkannya, kita mempertaruhkan kehancuran dunia seperti yang kita kenal. Jadi maksud saya dia benar-benar bermain dengan api. Dia ikut bermain. Dia tidak punya rencana ekonomi seperti yang saya katakan. Wanita yang sangat kompleks. Dan saya pikir dalam situasi seperti ini, ya kita bisa terjebak dalam hal ini. Bukan karena direncanakan, tapi karena kecelakaan. Dari pihak Tiongkok, saya akan bilang, tampaknya sangat jelas mereka sedang bermain untuk mengulur waktu. Maksud saya, kita baru mengalami kurang dari setahun masa Donald Trump. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, rasanya seperti hidup sebagai anjing. Setiap hari terasa seperti seminggu, setiap tahun terasa seperti 7. Dia membuat begitu banyak pernyataan, mengucapkan begitu banyak hal yang keterlaluan setiap hari, begitu banyak kebohongan, sehingga sangat sulit untuk memisahkan semuanya. Yang terjadi adalah dia berkata, "Oh, kamu selalu menentangku. Apapun yang aku katakan, kamu menentang." Lalu dia mencoba menggambarkan bahwa siapapun yang benar-benar mengajukan pertanyaan kepadanya, seperti yang telah kita lihat selama konferensi pers di Gedung Putih atau dalam momen-momen spontan, adalah jahat, tidak kompeten, bodoh. Hal-hal semacam itu. Ini adalah hal yang akan saya harapkan terjadi di taman bermain dari anak berusia 11 tahun. Tapi itu berhasil untuknya. Untuk saat ini. Di kedua sisi, AS dan Jepang, kelemahan adalah kenyataan dari perekonomian. Ya, sepertinya ada tema umum di sini, bahwa Amerika Serikat setiap kali membuat kesepakatan, atau kamu tahu, berjabat tangan, tidak pernah benar-benar mengejar status quo baru sebagai sumber perdamaian.
Semuanya tampak seperti gencatan senjata sementara, di mana pada dasarnya kamu hanya menyusun ulang kekuatan. Kita melihat hal ini dengan Iran. Ketika mereka menyatakan berakhirnya permusuhan, itu lebih seperti, "Yah, keadaan tidak berjalan baik, mari kita rencanakan langkah selanjutnya." Dan ini juga menjadi tema yang umum dengan Rusia selama 30 tahun terakhir. Setiap kali ada masalah atau perlawanan dari Moskow, kita hanya berjabat tangan untuk melewati masa sulit itu. Shake hands to just get over this difficult spot, and of course over the past 11 years has been. Dan tentu saja, selama 11 tahun terakhir, hal ini menjadi semakin jelas. Sekarang, setelah terjadi perang panas yang sesungguhnya, kita melihat perjanjian damai ini digunakan hanya sebagai cara sementara untuk mengubah realitas di lapangan. Tampaknya Tiongkok juga mulai menyadari hal itu. Namun, dalam hal suasana di Beijing, sejauh mana hal ini akan memengaruhi pemerintah Tiongkok? Karena hal ini pasti tidak terlalu populer di kalangan masyarakat Tiongkok. Demand panlaksana hidup. Apakah dari pemerintah, masyarakat, agama ini? Is it the government? Is it public? Or how are you assessing this? It's both. You have to keep in mind this is the 80th anniversary Keduanya. of the Nanjing massacre. Perlu diingat bahwa ini adalah peringatan 80 tahun pembantaian Nanjing dan berakhirnya perang pendudukan fasis oleh Jepang. 35 juta rakyat Tiongkok meninggal secara langsung atau tidak langsung karena Jepang secara harfiah membuat Tiongkok kelaparan, mengambil makanan untuk membiayai upaya perang mereka. Lalu ada kamp kerja paksa, wanita penghibur, dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Sudah banyak film, banyak dokumenter. Saya pernah mengunjungi Museum Peringatan Pembantaian Nanjing di Nanjing. Dan saya bisa katakan orang-orang memiliki perasaan yang sangat-sangat kuat tentang hal ini. Maksud saya, ini sesuatu yang mungkin tidak lagi menyentuh banyak orang secara langsung karena faktor usia, tetapi melalui yang cucu-cucu pun akan menceritakannya. But through parents, even grandchildren will tell you, I was at a dinner party and this gentleman, Saya sedang berada di sebuah jamuan makan malam, dan seorang pria, seorang cendekiawan ternama dari Tsinghua, berkata, "Lihat, paman buyut saya dipenggal oleh tentara Jepang. Dia berada di sebuah desa, tidak bisa pergi, dan mereka membunuhnya." Lalu dia berkata, "Ibu saya berada di Nanjing saat perkosaan Nanjing terjadi. Dia nyaris lolos. Dia adalah bagian dari sebuah sekolah yang dilindungi oleh seorang asing, tetapi banyak perempuan di sekitarnya yang diperkosa. Banyak dari mereka akhirnya bunuh diri karena rasa malu dan aibnya." Jadi ini adalah momen yang sangat emosional dalam sejarah. Dan kemudian muncul seseorang seperti Takahashi, yang tidak hanya menghidupkan kembali gagasan bahwa mereka memiliki semacam klaim ekstrateritorial atau kemampuan untuk menentukan hasil yang sebelumnya telah mereka sepakati untuk tidak dikejar. Outcomes that they agreed not to pursue. There have been 4 treaties. Kau tahu, sudah ada 4 perjanjian antara Jepang dan Tiongkok. 2 yang pertama, satu pada tahun 1772 dan kemudian tindak lanjutnya pada tahun 1778, dan keduanya tidak mengatakan, "Oh, mungkin Taiwan bagian dari Tiongkok." Mereka mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok, dan mereka juga merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka tidak memberikan suara menentangnya. Jelas bahwa hanya ada satu Tiongkok. Lalu mereka menandatangani perjanjian pada tahun 98 dan 2008. Perjanjian yang menyatakan, "Lihat, setiap perselisihan yang kita miliki, apapun tentang wilayah atau isu lainnya, akan kita bahas." Sebaliknya, dia malah pergi ke media. Aku yakin pertanyaan itu sudah disiapkan sebelumnya. Maaf, aku memang sinis, tapi aku pernah terlibat dalam politik, dan aku tidak berpikir hal itu terjadi begitu saja. Jadi, kamu tahu ini adalah sesuatu yang sangat disengaja. Ini adalah sesuatu jelas, dan aku sepenuhnya setuju denganmu. Tidak mungkin ada Perdana Menteri yang berpikir mereka bisa bertindak nekat dan menghancurkan gagasan ambiguitas mengenai Taiwan. Ini sama sekali bukan masalah Jepang dalam bentuk apapun. Mereka menaklukkan Taiwan dan mempertahankannya dari siapapun sampai akhir perang, lalu wilayah itu diambil dari mereka. Jadi bukan seolah-olah ini bagian dari wilayah mereka atau semacamnya. Maksudku, ini murni perhitungan. Dan seperti yang sudah kamu katakan atau bahas, bahaya di sini bukanlah perang yang direncanakan, melainkan perang yang terjadi karena kecelakaan.
Dan kemudian, kamu tahu, Amerika dan Washington dan sikap ambivalen Trump karena, oh, ini seperti Ukraina. Kita sedang melemahkan Tiongkok. Ya, itu tidak berhasil waktu itu. Saya menonton salah satu acara Anda sebelumnya kemarin, dan acara itu membahas tentang kurangnya strategi, bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di Eropa terhadap Ukraina. Nah, hal yang sama terjadi di sini di Timur. Amerika tampak seperti mendorong berbagai hal, tetapi sama sekali tidak ada rencana akhir yang jelas. Perang kinetik dalam bentuk apapun hampir mustahil. Kita berbicara tentang memindahkan pasukan melintasi Samudra Pasifik. Itu tidak akan terjadi, setidaknya tidak dalam jumlah besar. Ya, AS memiliki pangkalan di sekitar wilayah itu, tepatnya sekitar 400 atau sedikit di bawahnya. Tetapi pangkalan-pangkalan itu bisa dengan mudah menjadi sasaran kekuatan yang jauh lebih besar. Tiongkok ada di sini, AS tidak. Dan Anda tahu, perang proksi antara Jepang dan Tiongkok tidak akan berakhir baik bagi Jepang. Mereka tidak memiliki angkatan bersenjata tetap yang mampu melakukan hal seperti menginvasi Taiwan, datang untuk membelanya. Mereka tidak akan bisa melangkah jauh. Kapal-kapal mereka akan dicegat. Maksud saya, realitas peperangan saat ini dengan adanya rudal hipersonik yang belum bisa ditangkis serta drone tanpa awak yang bisa pergi hampir kemana saja dan tetap menembus pertahanan. Dalam kondisi seperti itu, gagasan bahwa kita bisa berperang seperti Perang Dunia II lagi adalah omong kosong. Itu tidak akan berhasil. Dan yang mengganggu saya adalah, tidak ada pemikiran sama sekali. Tidak ada pembicaraan di Washington tentang apa tujuan jangka panjangnya, selain mari kita kendalikan Tiongkok karena itu akan menguntungkan kita. Salah satu kekhawatiran utama saya adalah bahwa kita telah kehilangan seluruh rasa hormat dan rasa takut terhadap perang. Generasi sebelumnya benar-benar mengalami perang yang nyata di dunia barat. Mereka semua telah tiada, atau sebagian besar dari mereka. Dan ini adalah salah satu hal yang tampaknya harus dipelajari sendiri oleh setiap generasi. Selama 30 tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana generasi baru politisi memandang perang. Karena bagi mereka, perang berarti memiliki angkatan udara yang kuat dengan senjata-senjata canggih, terbang di atas negara-negara kecil hingga menengah, mengebom mereka, dan mengalahkan mereka. Tapi apakah itu benar-benar perang? Apakah kita benar-benar telah mengalahkan salah satu dari mereka? Itulah pertanyaan sebenarnya. Itu wajar. Itu wajar. Maksud saya, bagaimana mungkin 30 hingga 40 ribu pasukan Taliban mampu mengalahkan seluruh kekuatan NATO dan Amerika Serikat? Itu menunjukkan bahwa situasinya telah menjadi asimetris, dan hal itu menguntungkan pasukan lokal yang memiliki tekad untuk terus berjuang. Kemenangan, ya, itu akan menjadi sebuah penggambaran yang berlebihan. Kurasa itu salah satu tema utama dari perang tanpa akhir ini. Mereka sebenarnya tidak pernah berakhir dengan kemenangan. Tapi sebagian darinya juga soal strategi. Tidak ada yang benar-benar mendefinisikan apa arti kemenangan. Intinya hanya untuk terus mempertahankannya. Dan karena perang tidak lagi terjadi di tanah kita sendiri, hal itu menciptakan hubungan yang sangat santai terhadap perang. Ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti, bahwa perang bisa membawa kehancuran ke negara sendiri, lingkungan sendiri, keluarga sendiri. Tapi tentu saja, sekarang kita mulai bergerak menjauh dari era pasca Perang Dingin, yang ditandai dengan pemboman terhadap negara-negara kecil dan menengah. Maksudnya, kita juga melihat hal ini terjadi dengan Ukraina. Gagasan bahwa kamu tahu mengapa perang harus terbatas di Ukraina. Kita harus membawa perang itu ke Rusia. Tidak ada yang bertanya, apakah kemudian Rusia akan bisa membawa perang itu kepada kita. Maksud saya, ini hal yang cukup gila. Sama halnya dengan Tiongkok. Jika kamu berperang melawan Tiongkok, perang itu tidak akan terbatas pada pertempuran di tanah Tiongkok atau di Taiwan. Gagasan bahwa kamu bisa mengendalikan eskalasi adalah ilusi yang sangat berbahaya, karena hal itu bisa lepas kendali dengan sangat-sangat cepat. Tapi,
Inilah kekhawatiran saya, bahwa kita harus belajar lagi tentang perang besar. Dan mengingat senjata yang kita miliki sekarang, ini bukan pelajaran yang bisa kita tanggung untuk dipelajari lagi. To learn again. But Glenn, what do you think about, the economic realities? Tapi Glenn, bagaimana menurutmu tentang hal ini? Maksudku, realitas ekonomi tampak sangat berat. Kita sudah mendengar laporan dari sumber-sumber barat, New York Times dan sebagainya, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak membuat kemajuan dalam reindustrialisasi. UNDP mengatakan bahwa pada tahun 2030, Tiongkok akan menyumbang 45% dari produksi dunia, dan Amerika Serikat hanya 11%. Lalu jika kita mulai menambahkan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan hal ini, aku benar-benar tidak mengerti. Tampaknya tidak ada perhitungan sama sekali. Mereka tidak bisa melanjutkan perang di Ukraina karena mereka tidak bisa memproduksi cukup banyak senjata, lebih tepatnya amunisi, untuk melakukannya. Namun masih ada orang-orang yang mengucapkan slogan seperti, satu-satunya cara hal ini akan diputuskan adalah di medan perang. Itu dari Uni Eropa. Sesuatu yang terpuang ke tebang ng UA. Mereka jelas tak misalkan hal-hal seperti itu jika menyangkut konflik Selikan atau Etsia. Membagikan portanya. Bagaimana menurut? Aku sudah memahami apakah terus kita telepon di balik semua ini. If there's any formula whatsoever. Ya, saya pikir kepanikan besar dan batas dari apa yang mungkin dilakukan dalam mencari solusi untuk setiap konflik berasal dari asumsi dasar bahwa harus ada tatanan internasional yang didasarkan pada kepemimpinan berkelanjutan dari Barat. Maksud saya, begitu hal itu hilang, begitu distribusi kekuasaan yang telah berabad-abad itu lenyap, ketidakpastian menjadi terlalu besar. Jadi saya pikir mereka bersedia menutup mata terhadap banyak hal, baik itu konflik dengan Tiongkok maupun perang melawan Rusia. Namun bahkan saat itu, Anda mendengar komentar dari Jerman ketika Israel melancarkan amarah militernya di seluruh wilayah. Kanselir Scholz berkata, ya, orang Israel sedang melakukan pekerjaan kotor untuk kita. Saya pikir langkah pertama adalah memulihkan dunia seperti saat berada di bawah hegemon liberal, sejauh yang bisa mereka sebut begitu. Setelah itu, barulah kita bisa mulai memikirkan hal-hal yang lebih kecil. Tapi gagasan bahwa mereka bisa hidup dengan Tiongkok sebagai ekonomi terdepan, bagi mereka itu hampir tak terpikirkan. Seperti yang dikatakan Hillary Clinton, dia tidak ingin cucu-cucunya tumbuh di dunia di mana Tiongkok menjadi ekonomi utama. Itu tidak akan terjadi. Jadi ini jenis pola pikir priority menghadapi terjebak di luar. US terhadap bisa tahan terhadap jenis dan bro dalam fase multipolar, it's more berikut negara besar di Eropa. Russia is a largest country in Europe. It does have a seat, should have a seat at the table. Seharusnya ia memiliki kursi di meja perundingan. Ia bukanlah hegemon. Jika kita menerima bahwa Tiongkok, setidaknya berdasarkan paritas daya beli, adalah ekonomi terbesar, maka kita harus menerima dunia di mana kita hidup berdampingan. Saya pikir banyak solusi yang mungkin akan terbuka, tetapi kita telah menutup diri sejauh ini, sehingga pada dasarnya kita mengabaikan kenyataan apa adanya. Dan ketika kita mengabaikan kenyataan, hal itu menciptakan banyak tekanan untuk melakukan perubahan besar-besaran. Saya pikir itulah kesalahan utama kita. Anda menyebutkan bahwa perang ekonomi tidak berjalan seperti yang seharusnya. AS belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap Tiongkok, dan Amerika sendiri tidak sedang melakukan reindustrialisasi. Orang Tiongkok semakin menguasai rantai pasokan mereka sendiri. Amerika Serikat tidak demikian. Tiongkok terus maju dengan teknologinya. Tapi sekarang juga terdengar, bukan hanya terdengar, ada laporan-laporan tentang para miliarder berbeda, entah itu Buffett, Bezos, atau Mark Zuckerberg, yang mulai menarik banyak uang tunai dan menjual saham mereka di Tiongkok. Biasanya ketika melihat hal seperti itu, seorang berasumsi mereka tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, bahwa mereka melihat krisis ekonomi akan datang. Jadi mereka menjual sahamnya agar membelinya kembali dengan harga murah ketika semuanya jatuh. Apakah Anda melihat hal ini berperan dalam meningkatnya ketegangan saat ini? Well, yeah,
Okay, so Nvidia. Ya, maksud saya. Oke, jadi Nvidia valuasi 5 triliun dolar. Saya bahkan tidak tahu bagaimana bisa. Tidak mungkin mereka akan mencapai tingkat penjualan atau apapun yang bisa mendukung angka itu. Orang dalam mereka menjual saham gila-gilaan senilai miliaran dolar. Itu seharusnya menjadi tanda peringatan bagi orang-orang di pasar. Tapi sebaliknya, mereka malah fokus pada apakah The Fed akan menurunkan suku bunga, seolah-olah itu bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang ada. Dan jelas menurut saya, itu tidak akan menyelesaikannya. Jadi kamu tahu, kita punya situasi yang tidak realistis seperti ini yang digerakkan oleh hal-hal kosong. Dan ini sangat mirip dengan krisis ekonomi 2008-2009. Sayangnya, yang ini akan lebih buruk. Amerika Serikat saat itu belum memiliki utang sebesar triliunan dolar seperti sekarang, dan kita nezesvoortmaat PYCB perkrini dunia. We were still in a situation where we could be effective in the world. We were still leading power on the G20. Kita masih merupakan kekuatan utama ketika G20 berfungsi dengan efektif. Saat ini, G20 dikurangi pada dasarnya Amerika Serikat yang telah melepaskan segala bentuk partisipasi, kini menjadi semakin relevan. Satu-satunya cara agar G20 dapat merebut kembali relevansi itu adalah dengan secara harfiah menendang AS keluar dan berkata, baiklah, kami semua sepakat dan terus terang, secara kolektif kami lebih besar daripada AS. Mungkin sudah saatnya kita membalik keadaan dan pergi ke Washington untuk berkata, dengar, hentikan semua ini. Kami tidak peduli seberapa besar tarif yang kalian bebankan pada rakyat kalian sendiri, tapi kalian tidak akan membuat kami saling berhadapan dalam semacam permainan kolonial yang sinis. Atau bahwa kami harus bersaing demi mendapatkan restu kalian dengan memberikan kesepakatan membuat anak berliangi. Idos dan bermukar dari zios terteri yang inalan tapi juitan. To whatever nutty crap you want to put out there. And I'm sorry to use those terms, but I mean, Maaf saya harus menggunakan istilah-istilah itu. Tapi maksud saya tidak bisa membayangkan bagaimana lagi menggambarkan apa yang sedang terjadi. Kita hidup di dunia yang sama sekali tidak masuk akal. Ketika Donald Trump seenaknya memberikan 40 miliar dolar kepada Argentina, karena itu temannya kan, lalu dia memberlakukan tarif 50% terhadap Brasil. Kenapa? Karena temannya sedang diadili karena mencoba membatalkan hasil pemilu, dan sedang dihukum karenanya. Maksud saya, gagasan bahwa politik itu bersifat pribadi, kita telah kembali ke masa kekaisaran. Ini adalah jenis pembicaraan yang akan terdengar sebelum Perang Dunia Pertama. Kamu tahu bagaimana kaisar merasa muak dengan negara neneknya yang tidak mengizinkan memperkosa, merampok, dan menjarah di Afrika, dan itu dianggap sebagai hak mereka untuk melakukannya. Jika mereka tidak menyerah, maka akan ada perang. Maksud saya, ini benar-benar omong kosong. Dan Kether harus itu melari mas pers to pedray the belum. Dan dalam hal bagaimana semuanya berakhir, ya, AS tidak berada dalam posisi yang menguntungkan. Mereka belum mampu mengalahkan Rusia di Ukraina. Gagasan bahwa mereka bisa mengalahkan Rusia dan Tiongkok secara bersamaan bahkan lebih tidak masuk akal. Dan saya kembali ke hal ini. Kita tidak mampu mengalahkan Taliban, 30 hingga 40 ribu pejuang selama 20 tahun. Kita tidak berhasil melakukan apapun. Dan sekarang kita merangkul Yalmera, kita putar-putar, tes strategi, ada keinginan terbaik selalu. Menurut saya, itu adalah bentuk kebodohan terburuk. Berpikir bab tak berenang di nahwan wab 2 kali. Tidak bisa. Kita berubah, dan air terus mengalir. You can't. You change and the water flows down. And Donald Trump is trying to sell that dream. Donald Trump sedang berusaha menjual mimpi itu kepada publik Amerika yang sepenuhnya terasing dari sistem politiknya sendiri. Sejak tahun 1972, ketika 61% populasi termasuk kelas menengah, tahun lalu jumlahnya hanya 40%. Jadi, Anda bisa melihat situasinya. Orang akan berkata, oh ya, ada beberapa yang berhasil naik ke kelas menengah atas. Tapi jumlahnya tidak sebanyak mereka yang turun dari kelas menengah. Dan tren itu terus berlanjut. Saya memperkirakan bahwa masalah dalam negeri di Jepang dan Amerika Serikat kini mulai mengejar mereka. Ini akan menjadi hari Thanksgiving yang dingin. Dan ketika tagihan kartu kredit datang, suasananya akan semakin dingin. Dan saat kita mendekati Natal, itu akan menjadi Natal yang suram.
and it's going to be a dismal Christmas. And it happens, and people start getting their credit card bills. Dan ketika itu terjadi, ketika orang mulai menerima tagihan kartu kredit mereka dan tidak mampu membayarnya, sudah terlihat lonjakan besar. 6-7% orang membeli bahan makanan dengan skema bayar nanti. Ya, bayar nanti plus bunga. Begitulah putus asanya mereka. Mereka sudah menghabiskan semua batas kredit skema ini dan mulai yang tidak punya uang tunai dan mereka butuh makanan. Jadi mereka berutang untuk membelinya. Ini bukan negara yang sedang membaik. Pada dasarnya, dia sedang menyodorkan seluruh program Medicare. Jutaan kilo de orang kini dikaget dan premi yang jauh lebih tinggi. Merata itu ada tempo. Dan mereka keluar dari sistem layanan kesehatan, yang berarti mereka datang ke ruang gawat darurat. Itu tidak berarti dia healing. It doesn't mean you get rid of the cost. Actually, you make the cost worse. Sebenarnya, Anda justru membuat biayanya semakin buruk. Ini adalah salah satu argumen utama untuk menciptakan layanan kesehatan yang terjangkau. Karena dengan begitu, Anda dapat mengelolanya dan menjaga biaya tetap rendah, daripada membiarkan orang datang ke unit gawat darurat. Jadi Amerika Serikat sedang menuju ke arah yang suram. Jepang khususnya. Anda tahu, jika kita mulai melihat situasi mereka, sebagian besar pengamat berbicara tentang paparan sebesar 20%. Tetapi 25% dari impor Jepang berasal dari Tiongkok. Dan banyak dari impor tersebut adalah barang setengah jadi, yang sangat penting untuk dimasukkan ke dalam produk lain yang digunakan di dalam negeri. Tetapi sebagian besar diantaranya diekspor. Berbicara tentang suku cadang mobil, bahan kimia, unsur tanah jarang, jenis logam tertentu, hal-hal seperti itu. Lalu Anda mulai menambahkan apa yang mereka dapatkan dari ASEAN. Karena selama beberapa tahun terakhir, ASEAN telah menampung banyak bisnis Tiongkok yang kini beroperasi di sana. Nilainya sekitar 100 miliar dolar, kira-kira 110 miliar dolar di pihak Tiongkok, dan 100 miliar dolar di pihak ASEAN. Jika dijumlahkan, lalu ditambah dengan apa yang terjadi pada sektor perikanan, pariwisata, dan bagaimana semua hal ini saling berkaitan, kita sedang membicarakan tentang sebuah negara yang pada bulan September diperkirakan memiliki pertumbuhan PDB sekitar 1,1%. Kuartal ini saja bisa membuat angka itu turun. Dan kemudian dalam 6 bulan kamu bisa melihat Jepang tergelincir ke dalam depresi yang sangat parah. Dia tidak mau menarik kembali pernyataannya, dan Beijing juga tidak mau mengurangi tekanan sampai dia melakukannya. Jadi kita berada di posisi yang sangat sulit. Aku berharap hal itu tidak sampai terjadi. Tapi kamu tahu, ini benar-benar sangat sulit karena Donald Trump, mungkin dia berkata padanya, tenangkan sedikit, tapi dia tidak berkata, hentikan. Dia menyukainya. Not have your just balls pro-paternally. Some nats, also more women varying reading and thab, is this to simpi. You have the avenue to women in treatment in long tent you wordeth, renature earth and e-earning. And tell her to do what he wants her to do. This is the kind of limelight that he loves. Inilah jenis sorotan yang ia sukai. Strateginya adalah menciptakan masalah lalu mencari cara untuk mendapatkan keuntungan darinya. Datang dan berpura-pura menjadi penyelamat. Ini terjadi terus-menerus. Kamu bisa melihatnya bahkan di acara realitasnya, The Apprentice. Apa yang ia lakukan? Ia memberi mereka tugas-tugas konyol atau mustahil. Lalu kamu tahu, menelusuri dan mengkritik mereka karena tidak berhasil menyelesaikannya. Tapi ingat, itu adalah tugas darinya. Itu sebuah tanggung jawabnya ada pada sang pemberi tugas sendiri. Dan itulah yang kita hadapi hari ini. Donald Trump berkeliling memainkan permainan yang sama seperti saat ia tampil di acara realitas TV. Ini kehidupan nyata dan orang-orang sedang sekarat. This is real life and people are dying. Yeah, well, this is my concern. That is when Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran saya. Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk beralih dari perang kecil ke perang dengan kekuatan besar, hal itu tidak akan dilakukan secara langsung, karena perang langsung antara kekuatan nuklir bukanlah ide yang baik. Jadi, Amerika akan menggunakan proksi. Itulah sebabnya perang di Ukraina dimulai. Namun juga, jika kita mulai melihat proksi Amerika di kawasan, seperti Taiwan atau Jepang, mengubah retorika mereka dan mengambil tindakan semacam ini, maksud saya, lihat saja kepemimpinan Taiwan. Maka ya, ada alasan untuk khawatir.
Tapi ya, reason for concern, but when an economic war goes wrong. tapi kamu tahu, ketika perang ekonomi berjalan salah dan meningkat ke ranah militer, menurut saya itulah sebabnya proses ini terasa seperti mungkin disitulah kita berada sekarang. Penting bukan hanya melihat ketegangan militer, tetapi juga konflik ekonomi. Namun pertanyaan terakhir saya adalah, bagaimana kamu melihat peran Eropa dalam hal ini? Karena perang ekonomi AS-Tiongkok adalah satu hal, tetapi negara-negara Eropa mulai ikut terlibat, terutama dengan kasus Nexperia. Pertanyaan saya, bagaimana kamu melihat perkembangan terbaru sekarang? Karena ya, kisah itu belum berakhir. Tampaknya Belanda akan menarik kembali keputusan itu, tetapi sekarang mereka tampak berupaya sedikit mendiversifikasi diri dari Tiongkok. Jadi sekali lagi, ini bukan soal menerima status quo atau perdamaian, melainkan sekarang ada semacam gencatan senjata sementara. Tampaknya, mereka sedang menyusun kembali strategi agar lebih siap menghadapi perang ekonomi langsung dengan Tiongkok. Well, do you blame the puppet master? Ya, kamu tahu apakah kamu menyalahkan dalang atau para boneka? Terus terang saja tidak keduanya. Penarikan peralatan ASML, mesin litografi sinar X yang menggores silikon dan membuat chip semakin kecil, bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Belanda. Itu adalah sumber pendapatan yang besar. Jadi mengapa mereka melakukannya? Sederhana saja, karena Washington memberi tekanan pada mereka. Saya tidak tahu persis jenis tekanan apa yang bisa mereka berikan, tapi jelas itu berhasil. Ini bukan untuk kekayaan ekonomi Belanda. Menghadapi Tiongkok, ya, saya bahkan tidak tahu apa artinya itu. Itu hanya berarti tidak keberhasilan ekspor mereka ke Tiongkok. I don't even know what that means. It just means they lose their exports to China, and China to anything like ASML. Dengan hal-hal seperti ASML, Tiongkok sudah menemukan cara untuk mengatasinya. Mereka dapat mempercepat kinerja chip dengan menggunakan chip lama dan kemudian menggabungkannya dengan cara baru. Mereka baru saja mengumumkan 2 hari yang lalu bahwa mereka dapat menggunakan chip 14 nanometer yang memberi mereka keuntungan besar karena mereka adalah salah satu produsen utama. Dan mereka dapat membuat chip yang secepat chip 4 nanometer yang sedang dirilis. Tetapi di bawah bisa smooth. Yudha impor jika sebab besar dari tingkat performa dan bagaimana dan ord. Mana yang tidak dipilih? Dan ini masalah yang dihadapi Belanda dan Eropa. Pertanyaan tentang memang itu bersaing. Amerika Serikat secara efektif telah sumber energi murah yang andal gas Rusia. Terlepas dari apakah kamu menganggap itu lakukan dengan sengaja atau tidak. Whether you think it's deliberate or not, or was part of this, the fact is the United States was never. Sebagian dari hal ini faktanya adalah Amerika Serikat tidak akan pernah, sama sekali tidak akan, membiarkan Eropa bersatu dengan Rusia. Jika itu terjadi, sumber daya Rusia dan kemampuan manufaktur Eropa akan menciptakan pesaing setara, bahkan mungkin yang lebih unggul bagi Amerika Serikat. Tapi kita tidak membiarkan itu terjadi. Kita tidak membiarkannya dengan Jepang, kita tidak membiarkannya dengan Eropa, dan kita sedang berusaha melakukan hal yang persis sama dengan Tiongkok. Kita tidak mengubah cara berpikir kita. Ini semacam campuran aneh antara gagasan Kissinger bahwa kekuatan besar tetap besar dengan menggunakan kekuatannya secara asimetris untuk menekan siapapun yang menantangnya, dan gagasan kedua bahwa entah bagaimana Amerika adalah kota bercahaya di atas bukit. Dari mana datangnya cahaya itu? Jelas dari Tuhan, takdir, apapun sebutanmu. Jadi mereka was Storson Moik Thuft Wizard Denikad Simmered. So they're marrying these two ideas together. So there's no rationality. Everything is justified. Jadi tidak ada rasionalitas. Segalanya dibenarkan karena kita dianggap diurapi oleh Tuhan. Dan bagian keduanya adalah kita akan mempertahankan kekuasaan kita. Kita harus melakukan beberapa hal yang cukup kejam, tetapi semuanya dibenarkan pada akhirnya karena itu demi kebaikan yang lebih besar. Namun, dalam kasus ini, seperti yang Anda tunjukkan, strategi sudah tidak berlaku lagi. Rasionalitas tidak berfungsi. Maksud saya, bahkan secara ekonomi pun tidak masuk akal. Dan sebenarnya, tidak ada tujuan lain selain terus bermain sebagai penguasa tertinggi. Inilah arah yang telah diambil dan akan terus diambil. Tidak ada jalan keluar dari semua ini selama Washington masih meyakini keistimewaan Amerika sebagai alasan untuk melakukan hal-hal real politik seperti yang telah mereka lakukan di masa lalu dan terus mereka lakukan sekarang.
in the past and continue to do. Yeah, it's well with the Europeans. So I mean, Ya, dengan orang Eropa, maksud saya, tidak diragukan lagi bahwa Belanda bertindak di bawah tekanan dari AS. Itu merupakan tanggapan terhadap aturan 50%. Tetapi bahkan media di Belanda telah melaporkan bahwa Belanda berada di bawah tekanan besar dari Amerika Serikat. Bahwa jika Anda ingin berdagang dengan AS, maka Anda harus mengambil langkah-langkah yang sangat drastis dan agresif terhadap Tiongkok. Saya pikir orang Eropa sekarang berada dalam posisi yang sangat sulit. Tetapi sebagian dari itu juga ada di benak mereka sendiri, karena ada keengganan untuk menerima bahwa mereka telah menjadi proksi. Setelah berabad-abad dunia berpusat pada Eropa, hal itu berarti dunia adalah papan catur milik Eropa. I mean, the world was Europe's chessboard. It was Europeans who could sit at the table, move the pieces around. Dulu, orang Eropa yang bisa duduk di meja dan menggerakkan bidak-bidaknya. Setelah Perang Dunia II, format ini sempat diperpanjang dengan bermitra bersama Amerika Serikat. Tetapi tidak ada pengakuan bahwa kini Eropa sendiri telah membidak yang digerakkan di atas meja. Asumsinya adalah bahwa Eropa masih duduk di samping AS dan bahwa kita pada dasarnya masih mengatur dunia di sekitar kita. Mereka masih ingin kenyataan itu tetap ada. Mereka masih ingin tahun 1990-an kembali. Meskipun selama bertahun-tahun, Macron dan yang lainnya telah memperingatkan bahwa Eropa tidak boleh menjadi perpanjangan tangan Amerika dan bahwa Eropa membutuhkan otonomi strategis, semua itu kini telah hilang. Dan sekarang, ketika hal itu benar-benar terjadi, bahwa Eropa menjadi perpanjangan tangan, tidak ada cara lain untuk memandangnya. A proxy, there's no other way to look at it. There's no sovereignty or autonomy anymore. Tidak ada lagi kedaulatan atau otonomi. Kita melakukan apa yang Amerika perintahkan, dan Amerika menyuruh kita melakukan hal-hal yang membuat posisi kita semakin rentan, yaitu memutus hubungan dengan Tiongkok, hanya berurusan dengan Amerika. Dan orang Eropa masih berpikir mereka akan mendapat imbalan dari Amerika. Dengan mengikatkan diri hanya pada AS, menaruh semua harapan pada satu pihak itu. Namun yang terjadi hanyalah ketergantungan yang semakin besar pada AS, dan sekarang AS bisa menentukan dengan tepat apa yang diinginkannya. Jadi kita melakukan segalanya dengan cara yang berlawanan dari seharusnya. Alih-alih melakukan diversifikasi, kita justru membangun ketergantungan yang berlebihan ini. Building up to this excessive dependence. But my problem with this is Tapi masalah saya dengan hal ini adalah, saya setuju dengan semua yang kamu katakan. Tapi jika orang-orang yang berpikir rasional melihatnya, ada solusi yang jelas, bersatu. Jika Uni Eropa, BRICS, ASEAN, dan semua yang lain, seperti Mercosur dan sebagainya bersatu, mereka tidak perlu membangun sebuah platform atau semacamnya. Yang mereka butuhkan hanyalah mengumpulkan sekelompok perwakilan, pergi ke Gedung Putih dan mengatakan kepada Donald Trump, sudah cukup, kami tidak akan mengikuti perintahmu lagi. Ini adalah dunia multipolar. Eropa memilih untuk di bagian dari itu. Kami tidak lagi diintimidasi olehmu. Dan kamu tahu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bisa mengisolasi dirimu sendiri, membebani rakyatmu dengan pajak setinggi-tingginya, lakukan apapun yang kamu mau, tapi kami tidak akan menjadi bagian dari itu. Dan jika kamu mencoba memaksakan, baiklah, kami akan mulai mengenakan pajak pada layananmu. Brave tourists that tell it. Kami akan memberlakukan tarif pada barang-barangmu. Ingat, Amerika Serikat masih merupakan eksportir terbesar kedua di dunia. Dan kami akan memutus hubungan denganmu. Dan kamu tahu, Donald Trump dengan sifatnya yang seperti itu akan membicarakannya. Trump selalu mundur, dan itu bisa kamu andalkan. Ketika muncul pembuli yang lebih besar, atau seseorang berani melawannya, mereka justru mendapat imbalan. Tadi kita membicarakan perbedaan antara Zelensky, yang bergantung pada AS, dan Zohan, yang berada di New York, bukan? Keduanya benar-benar berbeda, seperti siang dan malam. Dia menyebut Trump sebagai fasis di kantor Oval, bukan Trump malah tertawa. Sementara itu, dia mencaci Zelensky, karena Zelensky berkata, ya, kami tidak ingin melakukan itu karena kalian tidak memegang kendali. Jadi kamu tahu, kalau kamu lihat Rusia, dia tidak berhasil menekan Rusia untuk melakukan apapun. Dan kamu tahu, dia selalu bilang, oh, Putin itu temanku.
Hal yang sama terjadi dengan Tiongkok. Jadi aku berharap Eropa akan segera menyadari bahwa lebih baik menjadi musuh Trump daripada temannya, karena dia memperlakukan teman-temannya seperti sampah. Setidaknya sebagai musuhnya, kamu akan mendapat sedikit rasa hormat. Gunakan pengaruhmu. Berdirilah tegak. Sudah saatnya Eropa bangun dari semacam keadaan mimpi ini, seperti yang kamu gambarkan, bahwa mereka adalah rekan sayap Amerika Serikat dan bagian dari tatanan liberal yang hebat itu. Tatanan liberal itu sudah runtuh. Ia tidak lagi ada dalam bentuk yang mereka inginkan. Jadi kamu tahu, ketika ada alternatif yang begitu sederhana, rasanya agak aneh bahwa mereka tidak memanfaatkannya. Saya telah berbicara dengan orang-orang di India yang memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Saya juga telah berbicara dengan orang-orang di Eropa dan Amerika Selatan. Saya berkata, mengapa kalian tidak bersatu saja? Kalian tidak perlu membentuk PBB baru. Kalian bahkan tidak perlu menamai diri kalian sebagai sebuah kelompok. Kalian cukup mengirim perwakilan dari masing-masing pihak dan memberitahu AS, beginilah caranya. Dan selesai. Donald Trump tidak akan punya pilihan. Dia sudah menghadapi masalah domestik yang besar. Sedikit tekanan padanya. Dan tiba-tiba saya bisa membayangkannya sekarang. Oh, kalian adalah teman-temanku. Siapapun perwakilannya. Oh, aku suka kamu, kamu orang yang baik. Hal-hal seperti itu. Tapi maksud saya, bagaimana lagi bisa diungkapkan? Coba beritahu saya siapapun yang bersikap baik padanya dan benar-benar mendapat imbalan. Saya serius. Sebutkan satu. Tidak. Dia adalah presiden dari hal-hal yang mudah dicapai. Jika dia bisa membuat sedikit ancaman, lalu semua orang tunduk dan melakukan apa yang dia mau, inilah bentuk tertinggi dari perdamaian melalui kekuatan yang terus dia cari. Tapi tidak, saya sangat setuju. Saya pikir orang Eropa bisa mulai menyesuaikan diri dan benar-benar berusaha untuk bertahan. Namun selama perang kita melawan Rusia terus berlanjut, Amerika adalah penyedia keamanan utama, sebut saja begitu. Semuanya akan tunduk pada hal itu. Ketergantungan keamanan terhadap AS bisa diubah menjadi kesetiaan politik atau geoekonomi yang justru bertentangan dengan kepentingan nasional mereka sendiri. Harapan besar saya adalah perang perantara melawan Rusia akan segera berakhir. Dan semoga itu membuka ruang gerak bagi orang Eropa untuk memulihkan sebagian otonomi politik, otonomi ekonomi, dan semua bergemadap torment-hering. Selama beberapa tahun terakhir, naksikapayam dipniwa ini sungguh menesan. Think tab merin torch selain sebelum B. Any final thoughts before we wrap up? I think we're heading for the perfect storm. Ya, saya pikir kita sedang menuju badai sempurna. Ini tidak terkait dalam arti bahwa Jepang, salah satu pemegang terbesar surat utang AS, sedang terlibat. AS terus menumpuk lebih banyak utang, lalu mereka menciptakan instrumen buatan seperti stablecoin, yang sebenarnya hanyalah cara lain untuk menjual lebih banyak surat utang, guna menutupi kenyataan bahwa pihak lain sedang menjual milik mereka. Namun bank-bank sentral, orang-orang yang tadi Anda sebut, seperti Buffett dan yang lainnya, tidak berinvestasi dalam surat utang AS. Dan Anda tahu, pada titik tertentu Donald Trump akan mencoba menekan keduanya. Agustus mendatang dia akan menempatkan orangnya sendiri di The Fed. Anda bisa melihat suku bunga menurun bersamaan dengan upayanya menurunkan nilai dolar agar ekspor AS lebih kompetitif. Tapi hal itu bisa membuat dolar ditinggalkan. Jadi kita sedang menghadapi gejolak ekonomi yang nyata. Dan faktor itu Jepang dan AS terkiat. Dan bahwa mereka telah menjadi domino dalam kemerosot ekonomi sungguh mengkhawatirkan. Agree very much. Saya sangat setuju. Terima kasih Tuan memakan waktu lagi. Ya, saya merasa sedikit bijak. Jadi terima kasih. Thank you.